Oke, untuk teman-teman pengguna AC, ini tutorial belajar isi freon AC. Nah, untuk itu teman-teman harus punya alat pendukung kerjanya ya. Tanpa alat-alat ini teman-teman nggak bisa, walaupun tahu caranya ya. Yang pertama kunci Inggris. Kunci Inggris ini terserah teman-teman mau yang ukuran 8 in, 10 in, 12 in. Tapi kalau untuk isi-isi freon doang sih pakai yang yang 8 in atau 10 in juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk bongkar atau pasang AC itu enak pakai yang ukuran gede 12 in dan 2 biji ya. Lalu obeng plus, lalu test pen, lalu kunci L. Nah, kunci L itu yang enak satu set kayak gini, jadi ada semua ya, ada semua ukuran yang di AC. Lalu adaptor, nih adaptor keran manifold. Lalu ini tang ampere atau klem meter, pakai yang palu terserah lah merek apa ya, bebas kalau untuk mereknya. Lalu manifold gate untuk isi freonnya, dan yang terakhir itu freonnya ya, jelas freonnya. Nah, freon ini pastikan sama ya guys. Kalau AC teman-teman pakai R32 berarti pakai R32 juga. Jangan diisi-isi campur-campur. Kalau R40 isi R40. Jangan AC teman-teman R40 diisi R32 atau sebaliknya, nggak boleh ya. Oke, cara tahu jenis freon AC yang teman-teman pakai lihat di keterangan yang ada di outdoor ini ya. Refrigerant R32. Pokoknya kalau ada kode R32, R40, R22 itulah jenis freonnya. Nah, di sini ya di outdoor ini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman hidupin AC-nya ya. Hidupin AC-nya. Jadi isi freon itu AC harus dalam kondisi hidup ya, ingat, dalam kondisi hidup, kompresornya, indoornya. Jadi intinya AC itu harus hidup. Kalau teman-teman mau isi freon dalam kondisi mati itu pakai timbangan ya, freonnya itu pakai timbangan. Tapi umumnya seperti ini ya, pakai kondisi hidup aja. Lalu pastikan kompresor ini udah hidup sekitar 10 menit sampai 20 menitan ya. Jadi dia biarin dulu hidup dulu. Setelah kompresor dipastikan hidup sekitar 10 menit sampai 15 menit. Lalu teman-teman ambil test pen ya. Ambil test pen, tempelin di sini. Di sini atau di outdoor ini. Pastikan tidak ada arus bocor ya. Jadi jangan sampai teman-teman begitu pegang nyetrum kayak gitu ya. Jadi pastikan dulu di outdoor ini nggak ada arus bocor. Kalau misalkan ada arus bocor atau outdoornya yang nyetrum, cari sumber arus bocornya dulu, perbaiki dari mana ya. Nah, pastikan aman. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya teman-teman buka ini ya. Tutup pengaman ini buka. Tarik ke bawah. Setelah terbuka teman-teman pasang tang ampere ya. Nah, tang ampere ini pasang di nomor 1 aja ya. Di nomor 1. Nih. Nomor 1 ya. Oh ya, selektor ini di posisi A. Nih, A. Ampere itu ya. Ini A. Ini kondisi normal ya, tapi nanti gua kurangin freonnya karena kita buat tutorial belajar isi freon ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman pasang manifold gauge, analyzer di sini ya. Oke, langkah selanjutnya pasang manifold itu buka ya, buka baut pengaman penutup ventil ini atau port ignition freon ini. Nah, buka. Nah, ini ada manifold, ini yang namanya manifold ya. Manifold gate ini ada kabelnya biru, kuning, merah. Nah, yang warna biru ini teman-teman ke sini ya, ke port pengisian freon ini. Cantelin dulu di sini. Nah, teman-teman bisa cantelin dulu di sini. Agak berat. Lalu yang ujungnya biru ini ke port pengisian freon atau ke ventilnya ini ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau ada yang freon terbuang itu pakai adaptor ini ya. Bisa pakai alat bantuan adaptor ini di ujung selangnya ini ya. Jadi nanti ke sini ya. Tapi ini kan udah selang R32. Jadi kita nggak usah, kita langsung aja ya. Ini. Selang warna biru langsung ke sini. Lihat nanti akan terpantau di sini ya. Sorry nggak kelihatan ya.
Tekanannya akan terpantau di sini nanti. Gerak ya, jarumnya bergerak. Nah, inilah tekanan freonnya, guys. Dia ada di 160 ya. Apa ini? Oh, hampir 180. Ini tekanan freonnya. Oke, mungkin kita akan kurangin freonnya karena kita mau belajar isi freon ya. Jadi kita isi nanti pakai freon ini. Oke, karena AC ini AC normal, tekanannya, ampernya, dan kita mau buat tutorial belajar isi freon, gue buang sedikit freonnya ya. Gue buang sedikit agar kita bisa langkah seperti apa isi freon. Nah, ini kalau teman-teman sekalian aja ya, kalau mau buang freon itu seperti ini ya, buangannya kayak gini, buka kerannya. Nah, pelan-pelan. Ujung freon tadi keluar lewat ujung yang warna kuning ini. Jangan langsung dibuka gede-gede ya. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi ujung ini direndam di dalam air ya kalau mau buang freon itu. Nah, kayak gitu ya. Dalam ember gitu ada air, dalam ember masukin ke ujung air itu agar tidak mencemari lingkungan. Nah, buang pelan-pelan. Sekarang tekanannya udah turun. Kalau tekanan turun, tekanan freon ini turun, maka ampere juga akan ikut turun ya. Jadi ampere ini naik turunnya barengan dengan tekanan freon. Kalau tekanan freon turun, dia turun. Kalau tekanan freon naik, dia naik ya. Makanya kalau isi freon itu patokannya ampere dan tekanan ya, harus terpantau, harus sinkron. Freon terus terbuang. Nah, turun ya. Dia ikut turun ampere ini. Buang freon itu pelan-pelan aja guys. Buka kerannya ini kecil aja, nggak usah gede-gede ya, biar si olinya juga nggak ikut terbuang. Nah, sekarang 1,60 ya, 1,604 turun ya. Tuh. Tuh, terus turun 1,5 ya. Oke, segini aja ya, sayang-sayang freonnya. Soalnya ini freon original. Ini gue buang demi teman-teman tuh, teman-teman pengguna AC. Freon original AC gue buang tuh. Nah, tekanan sekarang udah posisi freonnya udah posisi kurang ya. Sekarang kita lanjut isi freon. Oke, selang kuning yang dari manifold gate ini ke freon ya. Nih, selang kuning. Nah, freonnya aja masih segel loh bro, masih segel ya. Oke, masukin selangnya ya, pasang selangnya, selang warna kuning yang selang tengahnya, pastikan kencang. Nah, oke, setelah itu teman-teman buka nih keran ini. Nah, keran-keran ini buka. Nah, di dalam selang kuning ini tadi kan ada udara yang terjebak ya. Teman-teman buang dulu ya. Buang dulu, caranya gini nih, buka di sininya nih. Kan tadi udah dibuka keran freonnya. Berarti sekarang posisi selang kuning ini sudah terisi freon ya, sudah terdorong freon. Nah, teman-teman buka dikit nih. Atau dari sini juga bisa nih. Aduh, cakap kaget gua. Ini aja deh. Susah cuk, keras, ini aja deh. Oke, segitu aja ya. Ini juga. Oke, tadi kurangnya dikit ya. Freonnya kurangnya dikit. Kalau kurangnya banyak, ini pipa ini sampai ngeblok es atau bersalju, itu banyak ya kurangnya. Oke, tapi sayang-sayang ya freonnya daripada dibuang-buang. Sekarang setelah itu kita lanjut isi freon ya. Nah, isi freon itu kayak gini teman-teman. Patokannya lihat si ampere ini ya. Kita buka sedikit, itu kan freon udah dibuka nih. Nah, freon itu sudah dibuka. Buka dikit. Nanti kalau tekanan naik, maka si ampere juga ikut naik. Makanya jangan terlalu tinggi ya. Tekanan itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi nanti
Kalau terlalu tinggi tekanannya, maka ampere juga ikut tinggi. Kalau ampere tinggi, maka kompresor akan overheat. Kalau overheat, maka overload akan bekerja. Maka kompresor tidak bisa hidup ya. AC-nya nggak dingin. Oke, buka keran ini. Yang ini nggak usah diotak-atik ya. Yang sebelah ini nggak usah tarik. Otak-atik yang sebelah kiri aja. Geser sedikit. Nah, yang sebelah sini aja. Yang ini nggak usah ya. Karena kita pakainya yang ini. Selang tengah, selang kiri. Nah, buka dikit. Jangan terlalu gede-gede ya. Jangan terlalu gede-gede, bukanya pelan-pelan aja. Buka si keran ini pelan-pelan. Jadi keran itu masuknya pelan-pelan. Set kayak gitu ya. Oh. Nah, itu keran masuk ya. Nah, ampere juga akan ikut naik. Kalau tekanan naik, ampere ikut naik gitu ya, teman-teman. Jadi kalau isi freon itu, kalau teknisi isi freon atau teman-teman mau isi freon itu wajib punya tang ampere dan manifold gate ini ya. Nah, sekarang posisi udah 1,6 ya. Naik 1,6. Jangan terlalu banyak ya guys isinya. Nanti sebenarnya 1,6 ini udah cukup ya. Sudah cukup karena nanti biar ada spare kalau ampernya naik pada saat AC-nya kotor. Jadi nggak overheat ya. Lihat nih. Tutup dulu. Terus kita sambil dipantau nih. Ampernya udah tetap segitu apa enggak. Jangan teman-teman, wah bang tapi AC gua di keterangan nameplate ini, di nameplate ini 1,8, di tang ampernya cuma 1,6 bang. Nah, ada teman-teman yang berpikir harus sama ya. Wah, 1,8 di sini juga harus 1,8. Sebenarnya intinya pipa kecil ini asal nggak ngeblok aja ya, nggak bersalju. Kalau dia kurang-kurang 1 ampere, 2 ampere, itu buat spare aja. Buat kalau dia kotor, si AC ini kotor, ampere juga akan naik. Kalau teman-teman bikin misalkan di sini 1,8 ya, di keterangan ini 1,8, lalu teman-teman bikin juga 1,8, nanti pada saat kotor AC-nya ampere naik, misalkan jadi 2 ampere, 2,5 ampere, nah itu overheat nanti ya. Selain overheat, konsumsi listrik teman-teman juga boros karena ampere tinggi ya. Nah, kalau misalkan dirasa kurang, bang kurang nih, mau dinaikin lagi jadi 1,7, ya udah isi lagi framenya ya, tapi sambil lihat di tekanannya ini. Kalau tekanannya udah nyampe, ya udah cukup ya. Tekanan R32 itu, R32, R40 itu ada di ring antara 140 sampai 160 ya. Ini sebenarnya udah cukup ya. Sini udah cukup. Nah, kalau R22 itu 75 sampai 60 sampai 80-an ya tekanannya. Kalau R22, tapi R22 kan udah jarang. Jadi kita pakai R32, R40. Ya gitu guys. Tuh, air sudah lancar ya. Air pembuangan sudah lancar tuh ujungnya. Kita padangin dulu. Banjir kan. Nah, ini udah cukup ya guys. Cukup. Tuh, pipa dua-duanya basah itu ya. AC yang cakep tuh pipa dua-duanya basah. Pipa kecil basah, pipa bisa besar juga basah. Tapi bang punya gue pipa kecil doang yang basah, pipa gede enggak. Nah, biasanya itu awal pemasangan itu AC-nya nggak dipakum pakai alat vakum khusus AC. AC-nya dipasang asal-asalan ya. Bisa juga karena ada pipa yang tertekuk. Ingat, kerusakan pada AC itu sebagian besar karena AC dipasang asal-asalan ya di awalnya itu. Kalau AC di awal dipasang asal-asalan, maka selanjutnya AC nggak akan awet, pasti rewel. Lalu ukur tegangan. Nah ya, pastikan juga tegangan listriknya stabil. Cara ukur tegangan listrik kayak gini. Pakai tang ampere ini, posisikan di V ya, voltase, voltage. Ini V AC ya, bukan DC. Ini AC ya, harusnya AC. Oke, kelihatan nggak? Nah ini. Nah, kedua ujung kabel ini tempelin di angka 1 dan 2 ini ya, ujung kabel dari tang ampere ini. Nanti akan keluarlah hasilnya voltase listrik tuh 220 ya, 220 volt. Nah, terpantaulah 220 volt. Jadi pastikan juga tegangan listrik ini harus stabil ya guys. Standarnya listrik di Indonesia itu tegangannya 220 volt. Kalau misalkan tegangan listrik teman-teman itu drop sampai misalkan 140, 150, itu ampere akan naik ya. Ampere naik, kompresor gagal start. Karena apa? Karena ya ampere naik tadi, overload bekerja memutus arus. Kompresornya panas ya. Kalau
voltase listriknya tidak stabil, solusinya gimana bang? Nah, solusinya abang hubungi PLN ya, minta perbaikan tegangan listrik atau voltase listrik. Tegangan listrik tidak stabil itu apa penyebabnya? Nah, penyebabnya bisa karena instalasi listrik di rumah teman-teman itu pakai kabel yang kualitasnya kurang bagus, bisa juga karena ada sambungan yang kendor, atau kabel yang di instalasi PLN-nya ya, yang di tiangnya itu, di sambungan di tiangnya itu ada yang kendor biasanya, atau kualitas kabel dari PLN-nya kurang bagus mungkin bisa, atau dari gardu PLN-nya ada gangguan ya. Itu oke gitu ya guys untuk tutorial isi freon. Lalu selesai kita cabut semua ya, karena dipastikan sudah normal semua. Lepasin tang ampernya, gak usah lama-lama soalnya di Facebook susah ngupload video panjang ya. Lalu lepaskan si tutup freon dulu ya, tutup freonnya. Sayang ini freon baru. Oke sebentar, aku lewat mana ya. Nah lepasin. Nah pada saat lepasin ini biasanya ada yang terbuang, sedikit terbuang ya, makanya kalau itu pakai adaptor ini nih kalau nggak mau terbuang pada saat ini lepas ini pasti ada yang terbuang sedikit dari sini. Makanya untuk teman-teman pengguna AC jangan mau sering-sering cek freon. Kenapa? Karena pada saat teman-teman teknisi cek freon, mau pasang manifold atau mau lepas manifold, itu pasti ada freon yang terbuang ya. Bayangin kalau misalkan 10 kali atau 5 kali cek freon, udah berapa gram tuh freon terbuang ya. Lama-lama freon yang beneran normal itu akan jadi beneran berkurang freonnya ya. Jadi bohong banget kalau nggak ada yang terbuang. Lalu kalau sering-sering cek freon ini ada apa namanya, kesempatan bagi oknum untuk curang. Tuh pasti ada yang terbuang ya, walaupun beberapa gram. Oke selesai, tutup lagi ya. Pastikan kencang guys, dikencangin ya, jangan nggak dikencangin. Kalau teman-teman menemukan ininya kendor kayak gini, bisa diputar pakai tangan. Ininya juga sama, baut ini semuanya ini itu dipastikan oknum teknisi curang ya, itu modus, bagian dari trik curang. Kenapa? Karena kalau nggak dikencengin baut-baut ini, itu freon juga bisa terbuang lepas lewat sini. Nah pastikan kencang sekiranya aja ya, sampai kencang itu, sampai freonnya nggak terbuang. Kalau mau bagus lagi kasih sabun, busa sabun, ada nggak gelembung-gelembung freon yang lepas gitu ya. Lalu tutup, ini tutup ya. Mana obengnya? Oke kita rapiin lagi. Cara masang ini ntar kalau teman-teman nggak tahu gini ya, itu kan gini nih sangkutannya nih, jadi dia begini dulu, terus ke bawah dulu, terus dorong tarik atas, udah tekan bawahnya, tarik atas gini, nah gitu ya, baru gini. Nah oke itu ya untuk isi freon. Sebenarnya gampang ya teman-teman, simpel banget. Nah untuk teman-teman yang mau beli alatnya di mana bang, itu manifold, gear, freon segala macam, nanti lihat di deskripsi videonya atau di kolom komentar ya, ntar gue masukin linknya. Oke, sekian dan terima kasih.